Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pengisian buku pribadi. Setiap kelas 10 itu wajib mengisi buku pribadi siswa. Yang bedanya yang tahun ini, kalian mendapatkannya dalam bentuk file seperti ini. Nanti kalian harus mengisinya di rumah dengan diketik. Silahkan bisa di mana saja, asalkan tetap aman dan sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, buku pribadi ini berisi tentang data-data pribadi siswa. Ya, pribadimu, data dirimu, dan data orang tua serta saudaramu. Buku ini terdiri dari 11 halaman. Yang pertama berisi nama. Nanti kamu silakan namanya diketik di sini. Misalnya namanya huruf besar semua ya. Nah, kalau kayak gini kan titik-titiknya ini kan mengganggu ya, jadi silakan dihilangkan aja. Biasanya di blok sini kita del. Nah, masih ada kelihatan titiknya, kita delete Indah Oktarisata. Oke. Kelasnya berapa? Jelasnya kan kelas 10 sekarang. Kelas 10 UTKP 1, silakan ketik itu. Kemudian NISN-nya berapa? NISN-nya tulis saja, biasanya 00, dari 10 digit pokoknya ya. NISN ini bisa dilihat di ijazah. Kemudian ini tahun ajarannya berapa? 2020, 2021. Ketik di sini. Untuk memudahkan mengisi buku pribadi ini, silahkan disiapkan kartu keluarga. Itu halaman 1. Halaman kedua, silahkan diisi foto siswa. Foto siswa ini bisa berupa pas foto, filemu saat kamu berada di kelas SMP kemarin, waktu kamu mengumpulkan untuk ijazah bisa kalau adanya itu, atau mungkin kamu mau foto selfie sendiri yang kelihatan wajahnya jelas, silakan boleh diupload di sini. Cara mengisi foto, kamu ada 2 cara. Yang pertama, kamu harus punya filenya dulu. Misalnya, punya file foto ya, biasanya mungkin di flash disk. Kamu bisa langsung drag ini, ditarik, klik kiri, tarik ke sini, set. Nah, kayak gini. Atau dengan cara insert pictures, pilih pictures, cari filenya di mana. Kalau tadi saya letakkan di drive D, nah ini insert. Biar bisa diatur, insert, kita kecilkan aja, set. Ini hapus dulu kan, nggak bisa diatur, set. Untuk mengecilkannya jangan ditarik kanan atau kiri gini ya, langsung yang di pojok
kiri bawah, pojok kanan bawah. Nah, biar bisa ditarik ke sini, klik picture, layout. Kita coba yang in front of text ya. Oke. Kenapa tidak bisa? Nah, gini aja. Yang penting kan kelihatan wajahnya. Yang kedua, foto bersama keluarga. Kayak tadi, insert picture. Cari fotomu yang bersama dengan keluarga. Klik insert, taruh di sini. Kayak tadi caranya. Nah, yang ketiga ada penunjuknya. Jadi isi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi nggak usah ngarang-ngarang. Yang kedua, buku ini akan dipergunakan untuk pengisian buku induk siswa dan juga untuk pembinaan siswa-siswi selama belajar di SMK 1. Semua keterangan diisi dengan huruf cetak yang jelas. Huruf cetak itu biasanya huruf balok atau huruf besar semua. Tapi karena ini diketik, bisa menyesuaikan dengan huruf sesuai dengan EYD ya. Awal kalimat huruf besar, kalau atau nama huruf besarnya depannya saja, biar cukup. Nama lengkap, ini sama kayak yang di atas tadi. Tulis nama lengkapnya. Nomor induknya karena belum tahu, kosongin dulu aja. Kemudian kompetensi keahliannya apa? Seperti biasa ya, karena ini ada banyak titik-titik, silakan di delete dulu. OTKP atau mungkin mau diperjelas. Otomatisasi perkantoran 1. Tempat tanggal lahirnya, misalnya di sini, di mana? Pasuruan, 03 Oktober 2002. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan, silakan. Tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Blok delete. Tinggi badannya 120 atau mungkin 155. Berat badannya 45. Tuh, agama Islam atau apa, sesuaikan. Keluarga negaranya jelas ya, WNI, warga negara Indonesia. Terus saja WNI. Alamat lengkap. Nah, ini yang alamat lengkap ini yang seringkali membuat rancu atau membuat bingung. Jangan ditulis hanya dusun Pateguhan misalnya. Udah gitu aja, lain-lainnya nggak tahu. Jangan ya. Tulis yang lengkap. Misalnya di sini Jalan Veteran. Nomor 11. RT berapa? RT 5, RW 1, kelurahan apa? Pukul Lor. Kecamatan apa? Kecamatan Panggung. Kota atau kabupaten? Kota Pasuruan. Ya, ini harus lengkap. Jangan ya, biar lengkap. Taunya dari mana? Kalau misalnya di desa itu, di Kabupaten Pasuruan itu
lihat di alamat yang ada di kartu keluarga. Di kartu keluarga insya Allah akan lengkap, ada RT dan RW-nya. Itu yang lengkap kayak gitu. Kemudian nomor HP-nya di sini. Tulis nomor HP di sini, jangan sampai diganti lagi. Nah, orang tuanya berapa, tulis di sini. Kalau nggak ada ya strip. Kemudian nomor kartu keluarganya berapa, yang paling atas ya kalau nomor kartu keluarga, bukan NIK. NIK ada sendiri di bawahnya, yang sebelahnya namamu itu ada NIK. Tapi kalau nomor kartu keluarga, di atas sendiri itu ada judulnya kartu keluarga, di bawahnya ada nomornya atau di sebelahnya itu ada nomornya. Itu yang ditulis di sini. Asal sekolahnya dari SMP mana, tulis di sini. SMP N3 Pasuruan mungkin bisa, silakan tulis di sini. Jumlah danemnya, danun itu 6. Kalau kemarin nggak ada ujian nasionalnya bagaimana Bu? Ya udah, kamu dapatnya nilai itu berapa? Kamu kan waktu daftar ke SMK kan masukkan nilai. Nah, itu yang rata-ratanya itu yang kamu tulis di sini. Ya, itu yang halaman 3. Sekarang yang halaman 4. Kita masuk ke nama saudara. Di sini ada keterangan termasuk nama Anda sendiri. Yang pertama, ini lebih mudahnya, tulis berdasarkan urutan kelahiran saja. Misalnya kamu nomor 1 kakakmu, nomor 2 kamu, nomor 3 adikmu. Ya, tulis namanya. Tom, di sini keterangannya apa? Saudara kandung. SK itu saudara kandung, ST itu saudara tiri, SA saudara angkat. Kalau di sini saudara kandung semua, ya udah tulis SK semua. Kalau misalnya kamu di situ ada saudara angkat di dalam satu kakak itu ya, ada saudara angkat atau mungkin saudara tiri, ya udah kamu tulis di sini bawahnya sini. Ya, tanggal lahirnya berapa, misalnya 09, karena itu kolomnya sedikit ya, 09, 98, umurnya berapa, misalnya 25, kayak gitu aja ya. Kemudian pendidikannya apa, terakhir S1 atau mungkin SMP atau mungkin SD, tulis aja di sini. Pekerjaannya apa, karyawan pabrik misalnya. Sudah kawin apa belum? Kawin, kayak gitu. Kalau belum ya udah tulis aja belum. Kan masih sekolah statusnya, misalnya kamu nomor 2. Terakhir kan sekarang masih SMK, tulis aja SMK. Pelajar kan. Ini masih SD. Nah, kayak gini ya. Ini sudah ada keterangan. Kemudian keterangan tempat tinggal. Sekarang tinggal bersama siapa? Kalau orang tua berarti yang bagian wali ini dicoret, diblok dulu. Kemudian kita klik yang ini, yang ada ABC coret ini, set, coretkan. Ya, kalau tinggalnya bersama orang tua, untuk nomor 2 tidak perlu diisi, ya, karena tinggalnya sama orang tua. Tapi kalau tinggalnya sama wali, berarti kan yang ini orang tua dicoret. Set, tinggalnya sama wali, ini wajib diisi.
Walinya siapa? Kakek, nenek. Berarti lainnya dicoret. Diblok dulu. Klik sini. Nah. Atau mungkin sama om tante. Ya udah kakeknya diblok, coret. Pak de budenya diblok, coret. Ya kan? Om atau tante. Kalau nggak ada semua, nggak tinggal sama mereka, ya udah diblok semua, coret. Ya. Terus sebutkan di sini dengan siapa? Mondok kah? Kos kah? Silakan disesuaikan. Ya. Kakak mungkin dengan kakak. Silakan di sini namanya siapa? Alasannya kenapa? Misalnya tinggal dengan kakak tadi orang tua sudah meninggal. Atau mungkin orang tua di luar kota. Orang tua bekerja di luar kota. Silakan di sini ditulis orang tua bekerja di luar negeri. Ya, silakan diisi sesuai dengan keadaannya. Jelas ya yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, jarak dari rumah ke sekolah berapa kilo? 3 kilo, 2 kilo, atau 4 kilo, dikira-kira saja. Kemudian transportasi ke sekolah naik apa? Misalnya naik sepeda motor. Atau mungkin naik beca. Atau mungkin naik angkot. Atau diantar. Atau naik sepeda pancal. Ya, kamu naik apa? Tulis di sini salah satu aja ya. Gini. Kemudian keterangan kesehatan. Golongan darah. Ini insyaallah pasti ya tahu. Kalau nggak tahu ya udah dikosongi berarti. Kalau misalnya darah A-nya A ya yang lainnya diblok, dicoret. Darahnya B ya udah yang A yang dicoret. A-nya yang diblok, coret. O dan AB coret. Ya. Kemudian pernah sakit parah atau menahun saat SD dan SMP? Pernah apa tidak? Kalau iya ya tidaknya dicoret. Misalnya saya waktu SD pernah sakit mah parah gitu. Tulis kelas berapa? 6 SD. Atau mungkin sakit tipes. Atau mungkin kecelakaan. Kelas berapa? 1 SMP. Selama berapa lama? 1 bulan atau 1 minggu kayak gitu. Kalau nggak ada ya udah dikosongi. Punya kelainan fisik apa tidak? Punya misalnya tangannya pernah kecelakaan jadi agak bengkok sedikit. Tulis tangan bengkok di sini. Atau mungkin kaki bengkok. Ya, kalau nggak ada ya dikosongi. Kemudian yang kelima, keterangan tentang orang tua. Nah, kalau kayak gini ini yang bagian atasnya ini perlu ditarik agak ke sini ya. Nama. Nah, nama ibu. Masih hidup atau meninggal? Masih hidup. Masih hidup. Umurnya berapa? 45. Tanyakan ke orang tua kalau nggak bisa menjawab. Agama, kewarganegaraan, pendidikan tertinggi, isi di sini. Misalnya S1 atau mungkin
SMP atau mungkin SD, silakan disesuaikan. Ibunya juga kayak gitu. Nah, pekerjaan utamanya apa? Misalnya di sini pekerjaan utamanya karyawan pabrik. Punya pekerjaan sampingan ya di rumah mungkin punya toko merajang atau mungkin warung atau mungkin gojek. Silakan diisi di sini. Kemudian penghasilan totalnya selama 1 bulan itu berapa? Kan ini biasanya orang tua agak bingung mengisi ini. Ini dalam kurungnya ada perkiraan ya. Misalnya kalau 1 bulannya 10.000 misalnya. 10.000 selama 30 hari atau mungkin 1 minggu 500.000. Berarti kalau 1 bulan 500.000 kali 4 misalnya 2 juta. Plus minus 2 juta. Ibu berapa? Kalau ibu mengurus rumah tangga ya berarti kosong. Tapi kalau ada misalnya ini dari hasil ibu di rumah itu jualan, toko snack misalnya, berapa penghasilannya? 1 juta. Tulis saja sini. Alamat rumah yang ada di misalnya jadi satu dengan keluarga tadi yang di atas. Ya, ini tulis lagi di bawah. Kalau misalnya tadi nggak tinggal sama orang tua, ya ini kan nama ayah ibunya. Berarti tulis alamat ayah dan ibunya. Kalau misalnya nggak tinggal satu rumah yang asli. Kalau misalnya ini ada yang sudah almarhum atau meninggal, tulis aja tetap namanya tetap ada, tapi tulis di sini meninggal. Alamatnya ya tetap aja alamat ikut yang ada di ayah. Gitu juga sebaliknya. Misalnya ayah yang sudah meninggal, ibunya di sini masih hidup, tetap ditulis data-datanya. Kecuali mungkin pekerjaan utamanya kalau sudah meninggal kan otomatis tidak ada. Jadi di strip saja. Kalau misalnya tadi masih kerja di pabrik, alamat kantornya di mana? Tulis di bawahnya di sini. Ya. Kemudian tadi nyambung lagi dengan yang di atas. Kalau tadi tinggalnya sama wali, tulis di sini nama walinya siapa. Kalau tadi kakek, berarti sebelahnya nenek. Jangan lupa selalu menghapus titik-titiknya. Atau mungkin sama om, tante. Atau mungkin kalau omnya belum nikah ya udah om saja. Atau mungkin tante. Atau mungkin Pak D. Pak D, Bude. Sebelahnya sini jadi Bude. Kalau misalnya dengan kakak sini namanya siapa kakaknya, tulis. Kalau sudah menikah ya istrinya kakak, tulis saja. Nama lengkapnya siapa, taruh di sini. Isinya sama dengan yang ada di atas ini ya. Kalau sudah masuk ke sini, keterangan tanggungan orang tua. Di sini ada keterangan. Tanggungan orang tua adalah ibu, ayah, kakek, nenek, om, tante, keponakan yang tidak bekerja dan anak yang masih sekolah. Misalnya ayahnya nggak kerja, yang kerja kakaknya.
kan? Berarti di sini ayah jadi tanggungan. Tapi kalau ayahnya kerja, ibunya kerja, di rumah tinggalnya sama kakak yang masih sekolah, adik masih sekolah, ya, saya masih sekolah. Tulis ada nenek, ada kakek, ada om, yang di satu rumah itu saja yang dihitung. Ya, hubungannya ini tulis di sini. Ini harusnya ada di sini. Ini nama lengkapnya tadi, namanya siapa? Andi, Siti, Indah, Slamet. Nah, kayak gitu. Keliru. Ya, ini namanya, ini hubungannya sebagai apa? Kakak, adik, nenek, om gitu ya. Jelas. Ini kan hurufnya hitam semua. Karena di sini B-nya tercentang, terblok. Kita klik. Nah, jadi hurufnya biasa. Yang ke selanjutnya, keterangan tempat penanggung jawab pendidikan. Ini yang tanggung jawab selama pendidikan tuh namanya siapa? Namanya ayah misalnya. Kalau tinggal sama ayah ya ditulis nama ayahnya di sini. Misalnya Slamet. Alamatnya di mana? Alamatnya ayahnya, tanda tangan. Nanti tanda tangannya bisa ditandatangani asli setelah di print. Ini diisi semua baru di print kemudian tanda tangan di sini. Kalau misalnya ini yang tanggung jawab kakaknya ya ditulis nama kakaknya. Kalau yang tanggung jawab tadi walinya Pak D atau Bude, tulis di sini nama Bude atau Pak D-nya. Ya. Kemudian yang berhak, kalau yang tanda tangan surat izin, yang berhak menandatangani surat izin siapa? Kalau nggak masuk sekolah, ibu kah, ayah kah, tulis di sini. Salah satu saja, misalnya ibu yang sering di rumah, ya sudah ditulis namanya ibu. Aisyah tadi, alamatnya di mana? Tanda tangan nanti di sini. Ada nggak yang membantu biaya sekolah? Misalnya tadi yang kerja ayahnya, mungkin kakaknya sudah kerja, dibantu kakaknya di sini. Kalau nggak ada ya sudah dikosongin tanda tangan di sini. Kemudian keterangan tentang pendidikan. Saya diterima di sekolah ini di SMK 1 Pasuruan ini tanggal berapa kemarin? Bulan Juli. Anggap aja sama kemarin di awal tahun Juli tanggal 15. Tanggal 15 Juli 2020. Kelas berapa? Kelas 10. Tahun berapa? 2020. Tanggalnya berarti 15 Juli. Nah, sebagai apa? Sebagai siswa baru, berarti pindahannya dicoret. Seret. Ya, di home pilih yang ABC coret. Kemudian saya merencanakan masuk SMK Negeri 1 Pasuruan sejak kapan? Sejak SMP. Atau mungkin sejak SD. Nah, disesuaikan sejak kapan kepengen masuk ke SMK Negeri 1 Pasuruan. Kemudian rencana belajar saya setelah menjadi siswa SMKN 1. Bagaimana rencananya? Saya akan belajar sungguh.
saya milih SMK Negeri 1 Pasuruan. Kenapa? Karena tulis saja di situ motivasimu masuk SMK itu kenapa? Karena ingin bekerja setelah lulus kah? Karena sekolahnya bagus kah? Atau apa? Silahkan tulis di situ. Kemudian rencana saya setelah lulus SMK ini disilang salah satu. Nanti waktu di print itu silahkan disilang dengan pulpen, nggak apa-apa. Karena kesulitan kalau lewat, langsung ditulis di sini. Ya, setelah saya lulus SMK 1 apa? Melanjutkan ke perguruan tinggi misalnya. Boleh, misalnya kepengen ke situ. Cari pekerjaan boleh. Bisa disilang lebih dari satu. Kemudian nomor 6. Misalnya mau masuk ke perguruan tinggi, setelah lulus mau kuliah, silakan. Pernah tahu kepengen ke perguruan tinggi mana? Misalnya Universitas Negeri Malang. Fakultas apa kepengen jadi guru? Ya udah Fakultas Ilmu Pendidikan. Atau yang kamu tahu apa? Silakan tulis di sini perguruan tingginya namanya apa? Misalnya Universitas Brawijaya, Fakultas apa Teknik Kimia gitu, tulis itu. Kemudian kepinginnya kerja apa sih? Cita-cita pekerjaan yang saya inginkan itu apa? Jadi pekerja kantoran, jadi sekretaris, misalnya jadi quality control ya, atau mungkin jadi ahli TI. Silakan tulis di sini. Menurut saya, kesulitan yang saya alami untuk mencapai cita-cita itu apa? Biaya. Ya, sesuaikan aja apa. Orang tua tidak mendukung atau kurang mendukung. Kayak gitu. Atau teman-teman tidak ada yang ingin, tidak mempunyai cita-cita. Terserah dilihat, diisi sesuai dengan keadaan diri. Kemudian pelajarannya paling saya senangi selama di SMP misalnya bahasa Inggris, karena saya suka mendengarkan lagu bahasa Inggris atau saya paham artinya. Matematika, karena saya suka menghafal rumus-rumus atau mudah memahami rumus, silakan di situ. Bahasa Indonesia, karena saya suka sekali membaca buku cerita, ya seperti itu contohnya. Waktu SMP yang tidak saya sukai apa? IPA atau biologi atau fisika, matematika, silakan sesuaikan. Nah, harapan orang tuanya apa? Tulis di sini nomor 11 ya. Anak bisa segera dapat pekerjaan setelah lulus SMK, atau mungkin anak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, atau mungkin lainnya apa? Silakan diisi di sini. Kemudian yang nomor 12, bila saya mengalami kesulitan atau masalah, yang bisa membantu saya adalah siapa? Ini bisa disilang lebih dari satu. Kalau ada yang lainnya, silakan ditulis di huruf G. Kalau nggak dari A sampai F ini tidak ada pilihan, silakan tulis di huruf G apa, siapa gitu. Nah, sekarang masuk ke halaman 8. Dari riwayat pendidikan formal. Dulu waktu TK sekolahnya di mana? Misalnya sekolah di Wahidin. Nomor STP-nya berapa? Nggak ada, kosongnya aja. SD-nya mana? SD Purut 1 misalnya. Nomor STP-nya berapa? Tulis di sini. SMP mana? SMP Negeri 3 Pasuruan misalnya. Tulis di sini nomor STP-nya berapa. Kalau belum ada, kosongnya aja nggak apa-apa. Waktu dulu sekolah TK, SD, SMP pernah tidak naik kelas apa tidak? Misalnya pernah tinggal kelas di SD, tulis ini SD di kelas 3 misalnya. Tahun berapa? Waktu kamu SD ke tahun berapa? Tulis di sini misalnya 2000 berapa waktu kelas SD, sesuaikan aja situ ya. Kemudian pernah tidak lulus nggak waktu SMP atau waktu SD, harus ngulangi lagi. Kalau tidak pernah ya sudah, ini dikosongi. Kalau semuanya sudah terisi, nanti
silakan ditulis di sini Pasuruan tanggal berapa, misalnya Juli 2020. Tulis namanya di sini, nama lengkapnya. Huruf besar ya. Nah, nanti tanda tangan di sini. Ini ya, buku pribadi ini sudah saya isi dengan sungguh-sungguh dan jujur. Semoga berguna bagi pengembangan diri saya di masa depan secara optimal. Itu ya. Sekarang masuk ke halaman 9. Data peminatan siswa. Prestasi akademik. Waktu kelas 7, ada nggak mata pelajaran dengan nilai terbaik di rapot? Ini nanti lihatnya di rapot ya. Misalnya paling tinggi bahasa Inggris, nilainya 90, tulis gitu ya. Ada 3 mata pelajaran yang nilainya paling tinggi, yang paling bagus, ditulis di sini. Nanti kelas 8 itu apa, 9 juga apa. Kemudian punya prestasi non-akademik nggak? Ikut ekstra nggak? Misalnya panahan. Pernah menang juara di sini. Kualifikasinya apa ada kan? Tuh. Bakat. Punya bakat apa? Melukis, menyanyi, menari. Tulis di sini. Kemudian bidang yang diminati, peserta didik minatnya suka apa? Suka berbaris, suka menggambar, suka menyanyi. Itu aja. Kalau suka banget, suka sekali ya centang yang ini. Tapi ya agak suka ya ini, nggak suka. Kalau nggak suka nggak usah ditulis. Yang suka aja yang ditulis. Nah, di sini ada denah rumah. Denah rumah ini ada 2 cara. Pertama, bisa googling, buka Google, kemudian nanti pilih Google Map, tulis alamatnya, screenshot, misalnya ya, Google Map. Nah, kan tulis aja di sini alamatnya, Jalan Veteran nomor 11, kota Pasuruan. Nah, ketemukan ini alamatnya. Lebih diperbesar aja, plus klik ini. Nah, ini bisa di screenshot. Kalau di mana itu namanya, kalau di komputer itu pakai print screen. Kemudian cari pen, Ctrl V. Nggak bisa. Kita coba sih. Alamat ini bisa di print terpisah aja. Ini kan kosong ya, denah rumah. Nanti ini bisa di print terpisah. Bisa di print terpisah. Diberi judul denah rumah gitu. Atau mungkin dulu pernah
ada acara sunatan atau pernikahan di rumah itu kan mesti ada denah rumah, denah menuju lokasi ya. Itu bisa ditempelkan di sini. Atau mungkin bisa menggambar manual, bisa silakan menggambar di sini. Jadi denah rumah ini, denah bukan di dalam rumah itu ada kamar mandi, ada dapur, ada berapa ruangan, bukan, tapi arah dari rumahmu menuju SMKN 1 Pasuruan. Denah lokasi ini jadinya. Denah lokasi rumah siswa. Silakan nanti digambar di sini. Kalau sudah, ini silakan diisi juga nanti. Ini namanya form sosiometri. Tapi ini tidak usah diisi karena masih belum belajar di sekolah. Nanti aja kalau sudah di sekolah baru diisi. Tapi tetap di sampai sini aja, nanti ngeprintnya halaman 1 sampai halaman 10. Yang sosiometri tidak perlu. Begitu ya. Sementara tutorial tentang mengisi buku pribadi semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan bisa menanggapi di e-learning atau mungkin di kolom komentar di akun YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.